Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Sebelum kita lihat untuk rekondisinya di sini, untuk market cap overallnya mengalami kenaikan satu yang lumayan gitu, sudah menyentuh di level 1,1 triliun kembali gitu teman-teman. Dan untuk Bitcoin DOMS-nya ya mengikuti ya teman-teman, dia juga masih tinggi teman-teman, hampir menyentuh di area 50%-an. Semoga saja sih Bitcoin DOM ini segera turun ya, biar altcoin ini juga bisa merasakan kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, Bitcoin ini kalau kita lihat teman-teman mengalami kenaikan 0,19% dalam 24 jam terakhir ini, mengalami kenaikan yang cukup luar biasa yaitu 8,10%. Wow, mantap jiwa ya. Tentunya kenaikan daripada Bitcoin ini teman-teman, di sini masih ada ya beberapa aset cryptocurrency yang masih berusaha untuk mengejar daripada kenaikan Bitcoin itu sendiri. Tapi overall teman-teman hampir merata semuanya mengalami kenaikan. Teman-teman semua mengalami kenaikan ya, meskipun seperti yang saya bilang, ketika Bitcoin ini naik harganya, Bitcoin DOM ini juga naik presentasinya, itu berarti menandakan bahwasanya altcoin ini masih cenderung downtrend gitu teman-teman. Belum mungkin ada perubahan harga tapi nggak signifikan gitu teman-teman, masih dalam kondisi down. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita pantau juga pergerakan daripada Bitcoin DOM teman-teman, seperti itu. Dan saat ini Bitcoin DOM masih tinggi. Coba aja kalau Bitcoin DOM itu turun ya, otomatis harga daripada altcoin mungkin akan sedikit lebih full senyum gitu teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini kalau kita lihat bersama untuk harga Bitcoin sendiri teman-teman, kalau dari trading view ya, dia sudah di level 29.000 teman-teman. Cuman kalau kita lihat di coin market cap tadi teman-teman, masih di area 28.800-an ya. Oke, jadi Bitcoin ini teman-teman, ketika dia mampu menjebol di area 29.500 teman-teman, dia kejebol nih 29.500, tidak menutup kemungkinan next targetnya adalah di rank 30 ribuan teman-teman ya, di area 30.500-an ya, atau di area ini teman-teman yang saya garisi merah ini ya, 30.500-an. Oke, di area situ. Nah, ketika 35.000 ini bisa kejebol teman-teman, next targetnya kemana? Next targetnya ada di rank harga sini teman-teman ya, ada di rank harga di area 35 sampai 36 ribu US dollar itu kalau sesuai skenario. Tapi jika dia sama teman-teman, dia mau retracement ke bawah dulu ya, mungkin mau sedikit koreksi dulu, dia ada dua titik tingkatan teman-teman. Yang pertama yang saya beri warna ini ya, yang saya kolomin ini adalah titik terakhir dia bisa melakukan retracement ya, dia koreksi dulu, atau dia bahkan bisa retracement cuman sampai di area rally base rally-nya sini teman-teman ya, karena di sini juga area rally base rally ya teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa retracement cuman sampai sini, habis itu naik lagi, atau dia bisa terkoreksi dulu sampai di area 20 di area 25 ribuan kembali gitu ya. Semoga saja sih dia segera ngaceng ke atas ya. Oke, cuman di sini ada pemicu daripada kenaikan Bitcoin teman-teman, dan ini akan berdampak positif juga. Kemungkinan besar altcoin ya mungkin akan ada imbasnya juga teman-teman. Apa? Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini ada manajer aset 1, triliun Invesco mengaktifkan kembali pengarsipan ETF Bitcoin. Wow, mantap jiwa ya. Jadi saat ini teman-teman, institusi-institusi besar ini sudah mulai melirik terhadap Bitcoin gitu ya, udah mulai melirik terhadap Bitcoin. Kayak BlackRock itu sudah kerjasama dengan Coinbase ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. BlackRock ini sudah mengajukan proposal untuk mengaktifkan ETF, dan itu dananya nggak main-main. Nah, dampaknya apa ETF ini? ETF ini secara simpelnya ini adalah sahamnya Bitcoin gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman. Nah,
ketika ini nanti ETF ini di-approve ya, karena beberapa kali nih ya udah ada beberapa institusi yang mengajukan ETF ke SEC ya ujung-ujungnya ditolak. Tapi ini kali ini BlackRock yang masuk teman-teman. Akankah BlackRock ini di ACC untuk bisa mengaktifkan ETF Bitcoin atau ditolak kembali? Nah, jadi kalau BlackRock ini nanti bisa jebol gitu teman-teman dan SEC ini mengaktifkan, oke lah kamu boleh gitu ya. Ini akan berdampak positif. Kenapa? Karena ETF ini nanti harus di backup juga gitu teman-teman dengan Bitcoin spot atau Bitcoin yang kita kenal saat ini di area perdagangan ya, kayak Coinbase ya, Binance, KuCoin, Kraken dan sebagainya. Intinya Bitcoin itu teman-teman ya. Jadi ini nanti dampaknya juga akan cukup signifikan terhadap Bitcoin itu sendiri. Apakah akan ada kenaikan harga untuk Bitcoin? Tentunya teman-teman ya, tentunya ketika ini nanti di ACC, Bitcoin ini akan mengalami kenaikan. Mungkin yang akan terasa kenaikan yang pertama kali adalah Bitcoin, teman-teman, karena memang ini bertujuan untuk Bitcoin. Nah, dampaknya terhadap altcoin apa? Terhadap altcoin secara tidak langsung mungkin nanti ketika harga Bitcoin ini sudah mulai mahal, naik mahal, cenderung orang-orang ya itu akan melirik altcoin ya. Ketika sudah dilirik altcoin, ya secara bertahap altcoin akan diakumulasi para cukong lalu naik dan naik gitu teman-teman skenario-nya ya, kalau kita berbicara sesuai skenario. Tapi kalau skenario-nya bisa berbeda ya kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, jadi perusahaan manajemen aset global Invesco telah mengaktifkan kembali pengarsipan ETF Bitcoin spotnya. Perusahaan baru saja menyerahkan formulir 19B4 Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Nah, jadi di sini sudah mulai melakukan pertempuran teman-teman ya, pertempuran untuk mendapatkan akses Bitcoin ETF, dan dana yang digelontorkan untuk Bitcoin ETF ini nggak main-main itu teman-teman, semuanya gila-gilaan ya. Kali ini 1,5 triliun US dollar, berapa rupiah itu ya, banyak kali teman-teman, seperti itulah ya. Maka dari itu ya bisa dikatakan ini adalah suatu permainan elit global. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian tahu sendirilah ya bahwasanya Bitcoin habis digempur habis-habisan ya, di food gila-gilaan, exchange dituntut juga gitu, dan itu mengakibatkan harga Bitcoin ini turun ya. Tapi dengan gempuran seperti itu yang terakhir tuntutan Binance Coinbase ini mungkin nggak bisa nyentuh di bawah level 20.000 ya. Udahlah, mungkin kekuatan Bitcoin di area 25 ini sangat kuat gitu. Mungkin institusi bilang seperti itu ya. Kita ngajuin aja nih ya. Mungkin area itu sudah area termurah. Itu oke ya. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan keuntungan ya, ketentuan bagian 19 billion di bawah Securities Exchange ACT ya of 1934, CBOB ZX Exchange INC ya mengajukan kepada Securities and Exchange Commission perubahan aturan yang diusulkan untuk mendaftar dan memperdagangkan saham Invesco Galaxy Bitcoin ETF berdasarkan peraturan BSX 1411 saham perwalian berbasis komoditas. Nah, jadi banyak sekali ya institusi-institusi besar yang memperebutkan ETF, salah satunya yang ini dan BlackRock, dan masih ada beberapa institusi besar lainnya teman-teman ya, yang akan terasa ya. Secara simpelnya, karena dari teman-teman juga ada yang belum begitu paham tentang ETF Bitcoin ini apa bang ya, ada yang bertanya seperti itu ya, karena sedang marak, sedang ramai juga ETF Bitcoin ini. Simpelnya ini adalah saham daripada Bitcoin itu sendiri gitu teman-teman ya, sahamnya Bitcoin. Nah, ketika orang-orang ingin beli Bitcoin melalui ETF ini, entah dari BlackRock ya, entah dari perusahaan lain, institusi lain, intinya kalian beli tapi atas nama perusahaan, atau kalau kalian lewat BlackRock ya, berarti kalian beli ETF itu atas namanya BlackRock. Gitu teman-teman ya. Jadi simpelnya seperti itu sih sebenarnya ya. Dan BlackRock ini harus memiliki cadangan Bitcoin spotnya ya. Ketika permintaan lebih tinggi daripada cadangan yang dimiliki oleh BlackRock, semisal seperti itu teman-teman, maka BlackRock ini harus membeli Bitcoin dari exchange ya, entah dari Binance, Coinbase, Kraken dan sebagainya. Begitu pula untuk Invesco
ini teman-teman ya, ketika orang banyak yang membeli ETF dari Invesco ini, ya tidak menutup kemungkinan jika cadangan Bitcoin Invesco ini kurang dari jumlah pembelian yang membanjiri orang-orang ingin membeli ETF, maka tidak menutup kemungkinan dia juga akan membeli Bitcoinnya dari bursa gitu teman-teman, dan efeknya Bitcoin akan semakin naik dan naik gitu teman-teman. Kenapa institusi besar ini percaya dengan Bitcoin, yakin bahwasannya Bitcoin ini akan semakin mahal? Salah satu contoh simpelnya adalah Bitcoin ini teman-teman udah nggak bisa dicetak. Total pasokan 21 juta. Oke, itu udah nggak bisa dicetak lagi. Nah, sedangkan uang fiat teman-teman itu masih bisa dicetak, ya dicetak. Nah, maka dari itu pemikiran daripada institusi besar ya, orang-orang yang berduit ini bahwasanya mereka meyakini Bitcoin ini akan gila harganya gitu, akan melebihi ekspektasi mereka, mungkin akan sangat-sangat mahal. Semakin supply-nya sedikit, semakin demandnya meningkat, di situ harganya akan semakin mahal ya. Kita lihat saja nanti ke depannya, semoga saja ini berdampak positif untuk altcoin ya. Saya kira sih akan ada dampaknya teman-teman ya, akan mengerek altcoin juga untuk naik gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.